Intinya saya ditipu. Bisa ditipu itu karena Ya uang dipakai proses setelah anak terbang itu cair, saya nggak pernah dapat. Pikiran kita kan udah cepat menjanjikan, jadi sekian nano terbang gitu kan. Apalagi gajinya juga yang dijanjikan lumayan kan. berapa gajinya? 40. 40 juta. Setiap kita mau proses kan ada proses yang namanya Rekom ID. Iya. Dilakukan nggak itu? Nggak ada. Jadi Nggak kan ada. tahu sendiri kita kan pengennya instan. Jadi mereka untuk masakan babi itu malah mengurangi ketika saya di sana. Oke, karena mereka Itu. toleransi sebenarnya ya. Orang sempet itu jombonya ngomong, wah, Ayu datang sini saya masuk muslim. Dia cakap seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Prigel TV dengan Win Solution. Semua masalah solusinya ada di sini. Channel Satset untuk generasi yang Satset. Ya, hari ini kita kedatangan tamu, Mbak Mona. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi Mbak Mona ini mantan PMI Hongkong dan Singapura. Tahun berapa, Mbak? Tahun 97. 97. Pulang dari Hongkong. Singapura, pertama Singapura. Pertama Singapura. Sampai 2000 lah di sono. Sampai tahun 2000. Setelah itu ngajar ngajar bahasa. Terus ke Hongkongnya tahun berapa? di Singapura kan 6 tahun. Di Hongkongnya? Di Hongkongnya sampai tahun 2000 terakhir. Sampai tahun 2000 terakhir. Setelah itu ngajar. Ngajar di PJTKI gitu. Bahasa. Oke. Jadi Mbak Mona ini mau sharing-sharing dengan teman-teman calon pekerja migran. Apa yang harus dilakukan sebelum berangkat dan apa yang harus dilakukan setelah berangkat juga. Jadi Mbak Mona dulu waktu ke Singapura itu bekerja sebagai ART. PRT ya, pekerja rumah tangga Iya. di Singapura. Jaga apa Mbak? Orang tua. Jaga orang tua. Selama 6 tahun itu jaga orang tua Iya, terus. orang tua. Bahasanya bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris sama Mandarin. Bahasa Inggris dan Mandarin. Soalnya jomponya kan bisanya Mandarin. Jadi Inggris kan majikan. Kok Mbak Mona bisa bahasa Mandarin dari mana? Ya Belajarnya sama jomponya itu kan dia. Oh, belajarnya waktu di situ. Di situ. Kita ini lucu ya, bukan orang Cina tapi harus belajar bahasa Mandarin. Kadang-kadang yang orang Cina malah nggak bisa bahasa Mandarin. Betul. Tapi nggak apa-apa kan, itu memang culture yang harus kita pelajarin dan kita memang harus mau adaptasi ya. Iya. Di sana makannya gimana? Masak saya yang masak. Semua untuk semua keluarga majikan itu saya. Jadi alhamdulillah saya menguasai semua masakan Cina itu karena mayoritas majikan makannya di rumah. Oh, oke. Nggak pernah di luar. Daging babi bukan? Kalau masak iya, tapi kalau untuk makan Kita boleh nggak usah makan kan? Tapi kita pegang, iya. Kita. masak. Tapi Ngincipin nggak nggak sih? Enggak sih. Nggak ngincipin. Tapi untuk pas ketika saya di sana mereka menghargai banget. Jadi mereka tahu kalau kita nggak ini cuma bisa megang, itu pun juga nggak begitu nggak sepenuhnya gitu. Jadi mereka untuk masakan babi itu malah mengurangi ketika saya di sana. Oke, karena mereka toleransi sebenarnya ya. Orang sempet itu jombonya ngomong, wah, Ayu datang sini saya masuk muslim. Dia cakap seperti itu. Alhamdulillah. Berarti Mbak Mona memang kebetulan dapat majikan yang lumayan baik. Iya. Oke. Terus setelah itu, selain makanannya apa yang kira-kira di sana yang tidak biasa dengan kita, apa yang mereka lakukan tapi kita tidak melakukan? Kebiasaan-kebiasaan yang di luar kebiasaan kita itu apa? Sembahyang ya mereka. Mereka sembahyang? Iya, di rumah. Itu kan sembahyang ala Cina gitu? Jadi kayak bakar dupa itu ya? Iya, buah. Itu kan setiap ada hari-hari tertentu lah. Iya, ya, pakai sesajen ala Cina lah ya. Oke. Kalau sarapan ada nasi uduk, lontong sayur misalnya? Nggak ada. Roti. 2 lembar. Kalau kita roti dipakai kentut aja hilang. Nggak cukup. Iya, roti. Roti. Tes bahasa Cina ya. Kalau bahasa Cina di sana memang sehari-hari pakai bahasa Cina? Bahasa Cina sama Inggris. Bahasa Cina sama bahasa Inggris. Nah, setelah di sana berapa lama bisa belajar bahasa Cina? Karena di situ ada cucunya juga yang dititipin ya. Kalau orang tuanya berangkat kerja, jadi cucunya yang kecil dititipin ke situ juga. Jadi sama saya belajar lebih cepat bisa itu dari yang anak kecil itu. Kalau caranya nyuruh anak kecil makan gimana bahasa Cinanya? Bahasa Cina Mandarin apa Kantonis? Mandarin.
Kalau Cevan, Jevan. Kalau Kantonis? Sekvan. Sevan, wede. Keren, keren. Keren, keren. Hai, Singapore le, tim cái hỏi gì dùng công tông ngoại nghe? Hay Hong Kong luôn. Ồ, hay còn chi trình họ có. Trên hay Hong Kong,差不多3 年. 3 年. Wah, 好犀利. Ya, kok isik kong tong lah. Kong kok iya lah. Kong Ingman. Oke, setelah itu mengajar di PJTKI di Indonesia. Di mana Mbak kalau boleh tahu, boleh sebut nggak sih? Di PT itu. Temen sih dulu rekomen. Di PT yang ada di Jakarta. Di Jakarta. Terus saya mengambil 2 bahasa. Saya bahasa Inggris sama saya megang Hong Kong sama Singapura. Wah, keren, keren. Jadi kita mentransferkan pengalaman kita ke mbak-mbak yang belum berangkat sebagai pekerja migran. Luar biasa ya. Jadi selain mengajarkan bahasa kan juga mengajarkan budaya yang sudah diketahui Mbak Mona sebelumnya ketika bekerja di sana. Ngajarnya berapa lama? Ngajar kurang lebih 8 ya. 8 tahun. Iya. Wah. 8 tahun. Ada berapa PMI yang diberangkatkan? Itu pada saat itu menurut saya ada 600. Wah. 600 itu. Semua pekerja rumah tangga. Iya, semua pekerja. Jaga ama, jaga akang, jaga anak gitu ya. Betul. Ada jaga binatang. Iya. Oke, dan setelah itu Mbak Mona selain mengajar ada kegiatan lain nggak? Setelah saya berhenti mengajar, saya masuk ke UMKM kuliner. Kuliner. Tapi kok saya dengar ada masalah penipuan itu gimana ceritanya Mbak? Tadinya kan saya sempat mau kerja sama teman gitu, PJTKI juga gitu, ngajak kerja sama gitu, ngerikut bareng lah gitu, proses bareng gitu. Boleh disebut namanya? Nggak ada. Jangan ya. Jangan. Oke. Jadi ya namanya uang rentan ya gitu. Jadi di situ akhirnya saya collab ya ditipu lah, intinya saya ditipu. Bisa ditipu itu karena ya uang dipakai proses setelah anak terbang itu cair, saya nggak pernah dapat hasilnya juga enggak, keuntungan enggak, dan modal saya juga enggak gitu. Iya, Mbak Mona kerjasama dengan teman melakukan proses penempatan pekerja migran. Betul. Mbak Mona ikut andil modal. Setelah Mbak Mona keluar modal, ketika ada hasil, Mbak Mona nggak dapet. Ya katanya nanti dipakai dulu, dan seterusnya seperti itu, akhirnya nggak ada gitu. Dari situ kan saya benar-benar collab, dari tabungan saya kan terus, dari uang yang sudah saya taruh tuh tiap butuh dia terus minta terus. Jadi kan saya nambah-nambah terus. Kan nggak ada untuk biaya operasional ya. Tapi setelah itu nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Setelah saya kejar ya namanya uang udah di orang ya. Ya berbelit-belit ya susah. Ada perjanjian nggak sebelumnya? Ada. Perjanjian tertulis. Kenapa nggak dituntut atau dilaporkan? Mikir saya kan kalau masih ada etiket baik ya gitu, ada dicicil atau gimana gitu. Ternyata juga enggak gitu, malah mutus silaturahmi gitu. Jadi langsung blokir semuanya blokir gitu. handphone. Dari situ saya ambil keputusan udah ini ya. Mau jauh pergi dari Indonesia udah pusing. Nah, itulah saya kenal itu awal-awalnya dari TikTok. Kenal si pelaku yang proses ke itu. Oh, jadi setelah Mbak Mona kecewa karena ditipu sama temen usaha bareng awalnya ya. Tapi ternyata nggak ada hasilnya. Setelah itu ada upaya nggak untuk menghubungi pihak yang berwajib? Ada sih teman saranin ya, maksudnya suruh secara baik-baik dulu gitu, gimana baiknya gitu. Pernah lapor nggak ke polisi atau? Untuk itu saya nggak. Kenapa? Belum. Yang penipuan tadi, kalau yang penipuan teman. Udah. Bukan yang ditipu teman karena usaha bareng. Kenapa nggak dilaporkan? Nggak. Kasihan. Iya. Lah dia kan nggak kasihan sama Mbak Mona. Mikir saya saya mikirnya panjang ya, biar maksudnya tetap silaturahmi baik gitu. Jadi tapi kan diblokir. Iya, udah diblokir. Berarti nggak punya etikat baik dong. Ya udah nggak ada etikat baik. Boleh nggak aku bilang kurang ajar? Terus setelah itu pusing nih. Ya udah, setelah itu kan jadi terbengkalai ya, kayak UMKM saya, usaha kuliner saya juga terbengkalai gara-gara itu. Terbengkalai lah, modal juga habis saya. Oke, setelah itu? Setelah itu ya itu saya banting setir, saya ceritanya mau keluar negeri lah. Keluar negeri kemana nih? Awalnya Australia. Australia nggak ada hasil, nggak ada kabar. Terus New Zealand. Sudah daftar ke Australia nih? Udah. Sudah daftar. Masuk DP doang. Masuk DP. Itu masuk PT atau bagaimana? Perorangan. Perorangan. Nggak ada PT-nya. Kenalnya lewat? Pertama TikTok.
TikTok. Jadi di Lanjut TikTok WA. lanjut WA. Kok Iya. bisa percaya segitunya? Karena kita kan nggak langsung percaya begitu saja. Kita kan survei ke rumahnya, kenal orangnya. Tahu rumahnya? Iya, datengin langsung. Nah, Di di situ rumahnya di Karawang. Karawang. Itu rumahnya atau kontrak? Rumah asli, keluarganya di situ semua. Keluarganya di situ. Rumah dia. Si orang itu. Mm-mm. Oke. Iya. Mbak Mona datang ke sana. Iya. Heeh, terus setelah Seperti apa, pokoknya detail itu benar-benar penjelasannya anu banget gitu, perfect banget gitu, sempurna, pokoknya menjanjikan gitu Iya. ya. Dari situlah ada kepercayaan gitu. itu yang Australia. Heeh, terus Oke. sama, nggak jauh, nggak beda sih, itu satu orang. Oh, itu satu orang. Nah, setelah Australia nggak ada kabar, baru diarahin ke New Zealand yang menjanjikan, yang cepat ini. Itu pakai visa bisnis ngomongnya. Sebentar, Mbak Mona kan pernah kerja di PJTKI, Iya, di P3MI untuk ngajar di LPK ya. Apalagi pernah punya pengalaman ke Singapura, ke Iya. Hong Kong sebagai PMI, betul. Setiap kita mau proses kan ada proses yang betul. namanya Rekom ID. Iya. Dilakukan nggak itu? Nggak ada. Jadi Nggak kan ada. tahu sendiri kita kan pengennya instan. Nah ini nih, ini masalah ini. Kalau instan nggak enak loh Mbak. Ternyata cuma Indomie kan yang instan. Iya benar. Nah di medical nggak? Medical. Medicalnya di Jakarta atau di Di Karawang? Jakarta. Jakarta, salah satu medical Iya, juga. betul. Boleh disebut? Nggak sih, kan private ya kita Oh, pakai. medicalnya privat, nggak pakai nama perusahaan? Enggak, oke. Pribadi. Setelah medical lolos, setelah itu apa yang dilakukan? Pertama kita adain paspor kan, kita udah harus ready paspor. Oh, Mbak Kita Mona bikin paspor, Nah, terus bahasanya booking job tuh. booking job. Bukannya bikin paspor harus Rekom ID dulu? Kan saya udah kebetulan Nembak. ada paspor. Nembak. Biar cepet. Iya. Masih ini wis. Oke. Nembak. Kalau nembak bayarnya lebih loh. Oh, betul. Ya kan? Nggak apa-apa bayar lebih gitu waktu itu. Yang penting Ya. cepet gitu ya. Pikiran kita kan udah cepet menjanjikan, jadi sekian terbang gitu kan, apalagi gajinya juga yang dijanjikan lumayan kan. Berapa gajinya? 40. 40 juta, guys. Metik buah. Metik buah. Oke, setelah bikin paspornya diapain ini paspornya? Ya kan kita booking job itu kita serahin itu Oh, paspor. jadi setelah bikin paspor jadi, Mbak Mona menyerahkan paspor ke orang yang Karawang tadi. Dari situ dia bilang itu booking job. Booking Terus Mbak job. Mona bayar. DP DP berapa? 5.000 pertama. 5 juta apa 5 juta. 5 juta. Selang berapa lama setelah itu? Seminggu kemudian panggilan foto visa di Kuningan. Foto visa beneran? Mbak Mona foto? Di Kuningan. Di Kuningan, Iya. di kedutaan Australia. Iya. Di foto bener? New Zealand. Oh, New Iya, Zealand. New Zealand. Kok Ini bisa yang ke New Zealand awalnya Australia? kan Australia nggak ada kabar, jadi katanya masih seribet gitu, prosesnya Oke. ribet gitu. Yang cepet nih, yang New Zealand nih yang menjanjikan udah cepet banget gitu. Mbak Mona cari tahu nggak sebenarnya kalau Australia ini belum menjadi negara penempatan? Iya betul, tahu. Tahu, tapi kenapa kok diterabas? Ya gimana ya? Pusing, karena ditipu teman. Ini teman juga ini awalnya. Oke, setelah itu di kedutaan New Zealand. Di situ difoto beneran? Foto beneran loh itu. Masuk ke dalam Ke ruangan? dalam. Oke, jadi seolah-olah bener ya? Iya. Terus setelah foto visa, di situ ada petugasnya nggak? Ada petugas yang tuh yang ngarahin tuh di dalam. Pertama kan yang security bukain pintu itu, terus langsung diarahin antri di sini nih. Jadi kayak udah settingannya udah cakep banget itu, pokoknya udah udah perfect, pokoknya nggak ada cacat dah. Itu Mbak Mona diajuin visa apa katanya? Bisnis. Visa bisnis. Mbak Mona ke New Zealand untuk berbisnis. Ya katanya visanya visa bisnis, cuma kerjanya yaitu di buah gitu, packing, petik buah. Visa bisnis, bukannya kalau kita mau kerja Jadi visanya katanya susah 6 kerja. bulan sekali pulang, terus Oke. berangkat lagi 6 bulan. Nah setelah setahun itu nanti setelahnya kontrak, itu bahasanya. Oke. Tapi visanya visa bisnis ya? Iya, Bukan visa kerja. bukan. Oke, Visanya dari visa- sini sebenarnya sudah ada indikasi masalah ya. Tapi kenapa kok terabas? Masalahnya apa? Yang menjadikan motivasi. Yang jadi motivasi kan karena visa ini katanya bisa dipakai kerja. Kalau visa jalan-jalan nggak bisa dipakai kerja, itu bahasa. Ada videonya, kita kan rekam pas sebelum masuk ke foto ke Kuningan itu kan kita di briefing dulu tuh. Di briefing dulu, ini seperti ini, seperti ini. Direkam sama Mbak Mona. Ada, saya semua videonya, rekaman ada semua. Misalnya ditunjukin ke publik boleh? Publik, Mbak, boleh. 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 Nanti di-share boleh ke Oke. kita ya. Oke. Maksud saya biar buat edukasi ke yang lain jangan Jadi sampai dia terjadi menjelaskan lagi. lantang-lantang
gampang sekali. Ini visa bisnis. Kalau visa bisnis itu bisa buat kerja. Kalau visa jalan-jalan nggak bisa. Itu penjelasannya benar-benar lantang Iya banget. sih betul. Kalau Iya. visa bisnis dipakai untuk bisnis, kita di sana melakukan kegiatan bisnis, entah kita melakukan perdagangan apa, tapi itu kan perjanjiannya antar negara ya. Tapi kalau kita mau kerja harusnya kan visa kerja, ada perjanjian kontraknya. Harusnya kan sudah tahu karena pernah punya pengalaman kerja di Iya. P3MI. Tapi karena satu dan lain hal masalah ditipu teman, menutup semua gitu Ya, kan. betul. Oke, nah setelah itu di briefing sama si petugas itu. Di briefing. Oke, yang kerja di kedutaan ini orang New Zealand kah orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang Indonesia semua, pakai bahasa Indonesia semua. Makanya kita diarahnya di situ udah ada petugas-petugas yang mungkin udah settingan mereka ya. Tapi orang Indonesia semua. Orang Indonesia semua karena Nggak ada kita orang New di Zealand? bagian ruangan ini nih, ini Iya. yang untuk khusus kita gitu. Kalau yang sananya kan ada yang orang New Zealand tuh. Iya. Yang kita itu udah diarahinnya udah ke situ. Oke. Udah di bagian masuk langsung diarahin ke sini nih, antrinya di sini gitu. Karena untuk di kedutaan saya nggak tahu ya, kedutaan New Zealand seperti apa, karena saya belum pernah sama sekali, jangan nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kadang-kadang kita main ke kedutaan yang lain, itu yang kerja kan orang negara Luar, itu. betul. Ada orang kita, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Sebagai pembantuan ya. Tapi kan yang kerja di masalah-masalah teknis kan orang sana. Mbak Mona nggak curiga dari situ? Ya saya curiga, saya tanya kan, dia bilang kan kita udah booking duluan, jadi kita udah nggak ribet antri ke sono-sono, jadi ini khusus yang buat kita gitu bahasanya. Mungkin nggak itu ada settingan dari mereka? Ya pastilah, berarti kan udah settingan, atau berarti kan udah mereka kerjasamanya udah rapi, udah di situ. Nggak mungkin dong kalau nggak kerjasama, masa kedutaan bisa dimasukin segampang itu kan nggak mungkin kan? Pasti udah ada settingan, udah ini. Tapi kedutaan luar negeri loh Mbak, Iya. biasanya mereka nggak mau. Tapi kita satu rombongan itu 10 orang, Masuk. 7 paling sedikit loh. Kalau mereka nggak tahu nggak Setiap mungkin ya. Iya. Gitu. Kalau memang ibaratnya nggak ada kerjasama ataupun udah di setting, kita pasti masuk udah ditanya dong. Udah ketahuan Nah, seperti itu. Ini tuh benar-benar mulus. Masuk foto, cekrik foto. foto visa. Itu. Nah, itu jadi semakin kepercayaan kita semakin kuat tuh ya kita foto di kedutaan itu loh. Heeh. Oke. Gitu. Karena kan banyak yang ketipu kan tanpa foto tiba-tiba ininya turun, ininya Tiba-tiba turun. keluar Nah, visa, ini ya. kan yang meyakinkan, semakin kita yakin itu ya ini kita ke kedutaan bener loh, ke kedutaan New Zealand bener itu loh. Waktu itu temannya Satu Mbak Mona poin. ada berapa orang? Waktu itu rombongan saya 13. 13 orang. Heeh. 13 orang semua mengalami hal yang sama. Ya iya, semua kan satu pun nggak ada yang berangkat. Oh itu semua nggak ada berangkat akhirnya? Nggak ada. Mereka DP 5 juta. Yang udah duluan sebelum saya itu udah ada tiket, udah ada visa tiket, udah tertera, itu semua ternyata dicek palsu semua. Loh, Jadi Oke, sebentar. Ketika foto visa, setelah foto visa ini kan Mbak Mona ada bayar 5 juta nih. 10. 5 juta di awal tadi yang nyerahin Nah, paspor. 5 yang nyerahin paspor tadi, yang booking. Oke, 5 nyerahin paspor. Foto visa bayar berapa? 10. Berarti 15. Nah, terus 3-4 hari kemudian visa keluar nih. Heeh. Dikirim kan? Ada visa visanya? keluar. Nah, Untuk visanya ada? ya iya itu dikirim. Dikirim nah, ini lewat? di WA. Oh, WA, oke. Udah WA, udah turun gitu, udah ini. Terus pelunasan. Pelunasan berapa? Pelunasan ada yang 10, ada yang 15 gitu. Mbak Mona berapa waktu? 10 berarti 25. 15 berarti 25 juta. Setelah itu? Setelah itu udah nunggu tiket. Heeh. Tiket Nunggu yang jadwal beli siapa? penerbangan. Dari sono semua. Sono semua. Uangnya dari? Dari sono karena nanti kan ada potongan. Oh, ada potong Nah, gaji. ada potongan setiap bulan terima gaji dipotong 2 juta gitu. Setiap bulan dipotong 2 juta. Gajinya 40 juta dipotong 2 juta setiap bulan selama berapa bulan? Selama pokoknya total sampai 30 lah. 30 berarti 15 bulan. Bukannya 6 bulan pulang. 6 bulan kan pulang cuma cop aja terus balik itu bahasanya. Lah ini tiketnya siapa yang beli? Dari Ketika sono pulang pergi? semuanya katanya. Dari Oh. Dari sana semua yang beli tiket pulang pergi. Berapa sih Mbak tiket ke New Zealand harganya? berapa? Kurang lebih
Berapa juta kira-kira? Kan beda yang transit apa yang langsung kan nggak ada. Yang Oke, kira-kira berapa? kira-kira kurang lebih 8 ya, 10. 8 juta. Oke, kita anggap 8 juta. Berarti 16 juta. Mereka yang biayain semua. Ya tapi nanti tetap katanya di bulanan itu tetap diambil dari gaji itu bahasanya. Oke, gajinya 40 juta. Sebenarnya kalau itu benar bertit sih ya. Kalau benar ya. Benar. Oke, setelah visa turun, nunggu tiket. Terus apa yang terjadi? Ya itu yang sebelum yang udah jatuh tanggalnya itu udah pamitan, udah selamatan, udah inilah. Ternyata Mbak Mona, pamitan. teman. Oh, teman Mbak itu Mona. orang Lampung. Oh, orang Lampung. Orang Lampung. Ada Oke. orang Lampung 4, orang Bandung 2. Lampung mana, Mbak? Lampung. Suami saya orang Lampung. Lampungnya ada Pesawaran sama daerah Sukadana kalau nggak salah. Ini laki-laki tuh perempuan. Perempuan 3, laki-laki 1. Kok ya mereka percaya ya? Nah, itu yang udah ada jadwal naik. Akhirnya mereka tetap terbang dari Lampung ke Jakarta. Oke, karena sudah pamitan. Karena sudah pamitan, tangis udah pamitan. Akhirnya yang jemput dari bandara siapa saya bawa ke rumah saya. Loh, dia ke Lampung terbang ke Jakarta. Karena untuk biar keluarga taunya terbang. Oke, tapi pada saat itu dia sudah tahu kalau udah ditipu. Udah tahu. Bisa tahu? Sudah tahu. Lah itu ternyata dicek nggak ada ini. Kan itunya pelakunya udah ditelepon udah nggak bisa. Ngeceknya kemana? Pas mau terbang itu kan mereka telepon pelakunya itu udah nggak aktif nih. Udah nggak aktif. Tapi paspor dan visa udah di tangan? Udah. Caranya mereka ngasih itu gimana? Sebelum itu udah ketemuan. Udah ketemuan. Ada ketemuan. Oke. Ada ketemuan. Oke, paspor, visa sudah di tangan, tapi tiketnya palsu. Iya, ternyata palsu semua. Jadi kan mereka habis persiapan itu terus Kok pulang. tahu tiketnya palsu dari mana? Ya itu setelah nggak bisa dihubungin, terus dicek-cek semua kan. Ceknya ke? Nggak tahu nanya-nanya ke yang bisa gitu, yang tahu gitu. Ternyata Nanya ke maskapai. Ternyata nggak ada jadwal itu, dia nggak ada penumpang itu nggak ada. Terus mereka terbang ke Jakarta. Terus terbang ke Jakarta mau ngapain? Ya pokoknya yang penting keluar dari rumah mereka karena dia takut kan keluarganya ada orang tuanya yang shock, takut orang tuanya sakit kan. Jadi mau nutupin. Nah mereka kan sharing nangis kan di bandara. Mau gimana ini kita nih udah kita di bandara ya udah sekarang akhirnya nangis bareng di rumah saya itu ada korban sekitar 15. Oh, itu cowok cewek? Cowok cewek. Semua dari Lampung di bandara? Sama Bandung. Lampung sama Bandung. Mereka semua ketemu di bandara? Iya. Begitu di bandara dicek ternyata nggak ada penerbangan itu? Nggak ada. Mereka bawa tiketnya? Pada saat itu nggak berusaha untuk lapor polisi, Mbak? Jadi kita kumpul dulu. Kita Kumpul coba kejar pelaku dulu. Kejar pelakunya dengan cara apa? Ke rumah. Ke rumahnya yang di Karawang? Yang Karawang. Saya bawa 3 mobil dari sini. Dari sini ke sana. Terus di sana ada siapa? Orang tuanya udah kabur paginya ternyata. Orang tuanya kabur atau pelakunya? Pelakunya udah kabur pas subuhnya. Kita nyampe situ jam 10, subuhnya udah pergi. Kabur kemana dia? Ke Bandung dia. Ke Bandung. Bisa dilacak nggak? Dilacak sih ya lari-larian ya. Kayak gitu lari-larian. Belum nemuin. Nggak minta pertanggungjawaban ke keluarganya? Keluarganya lebih kayak sudah kong kali kong. Keluarganya lebih galak daripada kita. Lebih galak, marah-marah? Iya. Jadi nggak mau tahu apa urusannya gitu. Jadi ya ribut kita rame di keluarganya situ, kita sampai yang korban kan pada nangis pada ini Bu ya keluarga mana saya tahu, kita nggak tahu gini dan sebagainya. Jadi lebih keras dari kita itu keluarganya itu, jadi kayak nutupinnya banget gitu. Oke, ketika itu semua terjadi, ada upaya nggak lapor ke yang habis lapor itu kemana? Ya setelah dari keluarganya nggak ada respon, pokoknya ini nggak tahu, kita semua ke Polres masing-masing, ke Polres Bandung. Jadi yang korbannya dari Bandung yang di Bandung, Purwakarta gitu. Itu semua jumlah korbannya ada berapa? 15? Jumlah korban yang total masuk ke grup saya, masuk yang kita kenalin ya, yang lainnya yang kita nggak ketemu ya. Pokoknya yang sudah masuk ke grup saya 70. 70 orang? 70 orang itu sudah ada visa, sudah pelunasan, sudah ada tiket. Itu tiket yang aspal tadi? Belum lagi yang daftar itu ratusan. Yang baru booking 7 juta, yang berikutnya bukan 5 lagi, 7. Sekarang 70 orang ini kemana? Ada yang stres. Ada yang stres, orang tuanya ada yang meninggal. Mbak Mona komunikasi nggak sama? Komunikasi. Sama satu grup itu ya? Itu justru yang aktif terus tuh saya untuk mencari pelakunya itu. Yang ini saya sering rata-rata orang dari mana aja Mbak 70 orang ini? Seluruh
seluruh Indonesia ada. Bandung, Lampung, Jawa, Bali, Medan, Palembang, semua Medan. ada. Semua ada, wah. gitu. Semua ada. Dan dari sekian orang nggak ada yang punya upaya untuk ngusut gitu? Ya, yang terdekat aja, yang pokoknya yang gabung sama saya yang bisa merapat itu Purwakarta, Jakarta, Lampung, yang sekitaran sih yang mereka kerja di sini. Pernah melakukan upaya untuk lapor ke polisi? Udah semua surat udah naik loh sebenarnya, laporan udah naik loh Naik ke Polres. Polres. Kita udah per orang. Polres mana? Yang pokoknya yang korbannya Bekasi, kayak saya Bekasi. Nah, Polres Bekasi. Ada tindak lanjut nggak dari Polres Sekarang Bekasi? belum. Saya cek sekarang belum ada. Di follow up nggak? Belum ada. Kenapa nggak di follow up? Kurang tahu ya. Mbak Mona sendiri yang melaporkan atau Iya, tiap korban punya satu laporan. tiap korban punya satu laporan? Setelah lapor, begitu aja nunggu respon polisi atau Mbak Mona dan teman-teman follow up ke polisinya? Nunggu kabar dari ini kan nggak ada. Akhirnya kan kita konsul ya sama polisi, gimana kalau kita terus tekan ke keluarganya gitu dengan surat-surat kita tunjukkan kita udah ada laporan gitu kan kita ini. Ya itu aja, tapi tetap aja nggak ada. Nggak ada kabar dari polisi, orangnya nggak ketemu atau bagaimana? Nggak ada. Tahu nggak kenapa? Kenapa nggak ada kabar sampai sekarang? Belum tahu ya. Mencoba untuk follow up nggak di laporannya itu sampai mana gitu? Sampai enggak. Nggak. Ikut tapi ya masih di ini gitu. Tapi padahal kalau dibilang udah viral banget loh. Oke, Mbak Mona ada upaya tanya nggak ke polisinya? Sampai mana Pak laporan saya gitu? Ada upaya untuk tanya nggak? Belum. Kenapa? Kalau ke yang saya belum. Ya, kenapa nggak tanya? Kan mikir saya terus abis itu nyerah yang lain. Yang lain nyerah. Nyerahnya kenapa? Nyerahnya mereka, alah nggak bakalan balik lah uang orang namanya uang udah di. Oke, nggak balik tapi at least kan harusnya dihukum. Iya, maksud saya tuh saya nyemangatin mereka. Ya udah kita jangan berharap uang kita balik gitu. Yang penting kan pelaku ketangkep, kita ada kepuasan tersendiri kan. Maksudnya biar nggak merajalela gitu loh, biar nggak ada korban lain berikutnya gitu. Ya. Gitu. Oke, Mbak Mona tahu nggak dari 70 orang ini kira-kira uang yang sudah dibawa itu kisaran berapa? 1,7 M. Wis lumayan bisa untuk lunasin KPR itu. Iya, 1,7. Sekarang uang ini sama orang itu dipakai buat apa nggak tahu? Yang saya info, saya kemarin datang ke RT RW itu beli sawah. Ngambil KPR, ngambil rumah. Ngambil rumah. Kalau begitu artinya kan RT RW sudah tahu kalau orang ini nggak baik. Iya, menipu. Tahu. Tapi kenapa masih dibiarkan? Atau ada mungkin koordinasi RT RW-nya dapat atau apa? Bisa jadi keluarganya juga dapat. Keluarganya juga dapat. Terakhir dapat info itu ada salah satu keluarga di situ yang jadi adminnya dia loh, pertama kali pas ketahuan kalau korban mau gerbek ya. Itu dia langsung ke BCA lo ngambil satu kantong. Buat? Ya ngambil, ditarik uang korban itu. Buat apa diambil? Terus dititipin ke keluarganya. Kok ini bisa saya tahu? Mau kabur kata bahasanya. Oh, si pelaku ini sebelum kabur dia narik uang dari BCA, dititipin ke keluarganya. Buat apa? Suruh buka rekening BRI. Suruh buka rekening BRI atas nama si keluarganya. Ya, mungkin. Kok Mbak Mona bisa tahu informasi? Itu ada bocoran dari salah satu pelaku yang dekat sama pelaku. Yang dekat sama pelaku. Bisa tanya nggak yang dekat sama pelaku tadi, posisi pelaku ini di mana? Dia juga ya, seperti itu bahasanya. Saya tuh udah hilang uang, hilang tenaga, Mem. Saya tuh nggak berhenti loh sampai ke saat ini. Itu pun kadang di grup paling Mbak Mona tuh udah dapat duit. Makanya, nah, ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Ini jadi wah, padahal saya tuh mereka loh, saya tuh memperjuangkan mereka gitu loh, walaupun mereka udah down. Jadi di grup itu udah pokoknya nyerah semuanya, udah walah nggak bakalan balik gitu. Yep. Tapi saya semangat terus gitu loh. Saya tuh pengen ketangkep gitu loh orang seperti itu. Iya, gitu. jadi biar dia tidak melakukan lagi ke yang lain. Gitu. Oke. Terus dari semua kejadian ini yang saya ingin tanyakan, kenapa kok bisa percaya hanya dari medsos? Ini yang sebenarnya modus-modus yang bisa terjadi ke siapa aja, dilakukan oleh siapa aja. Karena sebenarnya masyarakat kita ini nggak terlalu mau untuk mencari tahu informasi yang benar. Kok bisa percaya? Kita kan percayanya ya, satu kan saya survei langsung ke rumah ya. Saya bukan lewat telepon lagi. Saya langsung ketemu pelakunya. Sekarang dia masih aktif nggak di medsos? Medsos TikTok ganti kayaknya sudah ganti.
Masa iya dari 70 orang ini nggak ada yang punya upaya untuk nyari atau Yang melakukan- kemarin korban-korban Karawang, setelah saya bawain orangan ya, Intel ya, aku bawain Intel, mereka baru terbuka. Terbukanya Yang korban gimana? Karawang sebagian udah pada terima. Ada Oh, yang 10, dibalikin ada yang uangnya. 20. Oh, uangnya dibalikin Nah, karena itu di pada Karawang. ketakutan gitu. Jadi pas saya bawa Intel, kemudian saya kumpulkan korban itu, Heeh. tanpa saya ini, bahkan saya nggak sedikit pun tersirat bahwa mereka udah terima Sudah terima gitu. uang pengembalian. Jadi mereka takut ntar terkuak sendiri, mereka langsung ngomong masing-masing ke Intel saya itu. Oh, mereka kita, diem dapat uang pengembalian dari si pelaku. sebelum Artinya kabur. dia tahu dong. Jadi sebelum kabur. Oh, sebelum kabur. Jadi sebelum kabur itu korban yang Karawang dikumpulkan. Heeh. Nah, Oke, artinya kan sebagian- dia tahu si pelaku ini sebenarnya sudah menipu, sudah punya niatan menipu. Ya, itu. Tapi kenapa dia nggak mau menginformasikan ke temennya yang lain? Karena dia kan udah terima. Sudah terima. Nah, jadi dia tutup mulut itu. Makanya dia terus silent kan dianya. Tapi kan dia yang nggak ngeluarin cuma 10 juta, dia kan lebih keluarnya. Iya, betul. Kenapa dia mau tutup mulut hanya dengan uang itu? Karena dijanjikan nanti dikasih lagi. Yang penting kamu jangan diem-diem gitu bahasanya. Oke. Seperti itu. Mm-mm. Masuk akal nggak sih kalau RT RW nggak tahu dengan kegiatan Nggak ini? masuk akal. Nggak masuk akal. Mungkin nggak lingkungan dan RT RW juga dapat mungkin. Nggak tahu kalau masalah itu nggak tahu. Cuma saya juga nyimpen nomornya kan, Pak RT gimana, ada info nggak dia pulang gitu. Bahkan terakhir kemarin saya ke rumahnya sudah kosong, barang-barang sudah pindah ke rumah yang baru. Oke, Pak RT-nya bilang tahu nggak? Ya belum ada info seperti itu aja. Mungkin nggak kalau dia ngosongin rumah Pak RT nggak tahu. Nah, orang keluarganya aja, oh pindahnya malam-malam. Bahasanya seperti itu. Orang ini pelakunya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Usianya kisaran Kisaran 45-an. 45-an. Menikah nggak? Enggak, dia nggak punya istri. Nggak punya istri? Nggak. Masa laki-laki umur 45 nggak punya istri? Nggak ada. Homo kali. Itu dia sendiri. Nggak mungkin laki-laki 45 nggak punya istri. Bagaimana dia hidup? Enggak, pokoknya setahu saya dia udah nggak ada istri, nggak tahu duda atau apa. Pokoknya yang saya tahu dia tinggal di situ. Tahu nggak kalau laki-laki itu nggak bisa hidup tanpa perempuan? Nggak tahu juga deh. Laki-laki mana bisa hidup tanpa perempuan? 45 belum nikah artinya ada masalah itu. Something sama mentalnya. Nggak mungkin lah laki-laki umur 45 nggak punya istri. Cari istrinya sama anaknya. Nggak, yang saya tanya ke keluarganya dia nggak punya. Nggak punya. Keluarganya mungkin nutupin. Iya. Umur 45 tahun laki-laki nggak punya istri berarti ada masalah. Sama mentalnya atau sama yang sebelahnya. Iya nggak sih? Bisa jadi. Oke, setelah itu Mbak Mona pernah datengin Intel dan mengetahui bahwa yang grup Karawang sudah mendapatkan pengembalian. Betul? Setelah itu ada upaya lain nggak untuk masalah ini dari Mbak Mona dan teman-teman yang di grup 70 orang itu? Ada. Pokoknya yang paling aktif saya, beberapa orang aja. Aktifnya ngapain? Ya saya terus ada info kayaknya di sono, saya cari ternyata nggak ada. Saya datengin, ya intinya kita ngintai lah, ternyata nggak ada. Udah nggak ada, udah bocor paling. Seperti Akun TikToknya apa namanya? Yayang Emon. Yayang Emon. Sekarang masih aktif? Nggak lo, itu udah nggak dipakai lagi. Yayang Emon ini? Itu yang dulu FYP ya itu Yayang Emon. Yayang Emon. Dia munculin muka dia nggak di Iya. Yayang Emon itu? Iya. Ya pas kita foto itu masuk loh di situ semua ketika dia proses itu Pista foto di Kuningan itu ada di Seberani itu ya? yang FYP itu loh. Makanya Jadi kok kita seberani habis itu? foto kan terus foto di depan kedutaan itu. Nah itu FYP terus, makanya korbannya terus setiap hari tuh yang daftar ada aja. Kok seberani itu dia mau nongolin mukanya? Paling banyak korban di luar negeri yang sudah nggak bisa apa-apa. Maksudnya? Masih di sana udah daftar, itu kerja baik-baik loh di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, di Taiwan banyak. Kok dia bisa tahu si Yayang Emon? Dari TikTok. TikTok. Oke, karena sosial media ini memang Iya. luar biasa bisa menjangkau mana Betul. saja ya. Mm-mm. Itu mereka yang nggak bisa nuntut apa-apa di luar sono, mereka udah amsyong hilang. Tahu Ada yang nggak lunas, sudah ada yang berapa uang yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman yang PMI? PMI di sana rata-rata DP. Ada beberapa yang sudah lunas. Lunasnya 25 juta itu. Nah, 25 juta satu orang itu lunas. Mereka mau lunasin kan mereka belum foto visa. Kenapa mau itu melunasin? yang udah sampai cuti loh, Mem. Cuti. Cuma ke Kuningan foto loh. Oh, oke. Itu dari luar negeri tuh.
Semenarik Saya di apa situ sih? sampai segitunya coba. Mm-mm. Itu Semenarik apa kerja nih di New Zealand menurut Mbak Mona? menariknya kan satu gajinya ya 40 juta. menjanjikan, betul. Nah. Terus kerjaan cuma packing buah sama metik itu. Packing buah dan petik buah dan 6 bulan. Iya. Setelah itu bisa pulang. Heeh. Oke, selain itu apa yang dijanjikan selain gaji dan kerjaan yang hanya seperti itu? Ya pokoknya di situ negaranya bebas gitu, bebas lah. Negaranya bebas. Gitu. Jadi nanti kalau nggak cocok dengan ini bisa gampang untuk cari Bisa link. pindah. Seperti itu. Bisa pindah Ini. ke cari job lain gitu. Sebenarnya kadang keraguan ada ya di saya ketika saya tanya yang udah di sana mana fotonya, videonya gitu ya. Ada nggak? Perkebunannya. Mbak Mona cari di YouTube itu loh, di situ sebenarnya udah tanda ini saya udah ragu loh, tapi kenapa terus? Cari di YouTube di channel dia atau bukan? Bukan, cari aja di sana kerja di metik buah bagaimana lihat di YouTube gitu. Waktu sudah merasa curiga itu tanya nggak? Ya tanya, tapi kalau nanya tuh dia lebih nyolot. Nyolotnya gimana? Jadi kamu kalau nggak yakin ya sudah, nggak usah ini. Tak balikin uang kamu gitu. Itu laki-laki yang ngomong atau Ya perempuan? itu laki-laki itu. Laki-laki si Yayang Emon itu. Iya. Jadi dia Ada nama aslinya nggak sih? Raslim Juwana. Raslim Juwana. Tahu KTP-nya dia? Ada, Mbak Mona pegang juga. pegang. Alamatnya jadi Karawang itu. Iya betul. Lahir di Karawang. Aneh deh, kayaknya aneh deh kalau sampai segininya dan tidak ada pihak berwajib yang nanganin. Karena kalau 1-2 orang oke ya, saya masih bisa mengerti. Tapi ini yang di grup Mbak Mona aja 70 orang, belum lagi di grup yang lain. Iya. Perasaan janggal nggak sih kalau nggak ada yang sampai nangkep gitu? Iya, janggal lah. Kok selicin koruptor? Betul. Oke, Licin banget. terus setelah ini semua terjadi, apa yang Mbak Mona rasakan? Ya pelajaran ya buat maksudnya pengalaman. Jadi Semahal ini. semahal ini gitu ternyata. Jadi apa namanya? Ternyata janji manis itu nggak sesuai yang di Baru tahu ya. baru tahu. Jadi Janjinya, ya, pokoknya janji-janji instan tuh ternyata tuh ya, karena kita pengennya instan ya, memang salah kita ya pengennya instan, kan udah tahu ada jalur-jalurnya kan, jalur prosesnya yang bener kan sebenarnya udah ada kan. udah tahu. Cuma kan kita pengennya instan kan, nggak mau ribet tahu sendiri kan. Kenapa pingin instan? Kan nggak lama langsung. Nggak lama. Bukannya lama lebih baik. Kenapa? Mas saya kenapa bisa terbuai dengan cepatnya proses? Jadi kan ketika saya down dengan masalah saya yang bertubi-tubi itu ya, itu ya udah nggak ada kegiatan selain TikTok. Lah setiap buka TikTok yang muncul tuh itu gitu loh. Tadinya udah nggak kok muncul lagi di FYP terus gitu loh. Saya lihat Akhirnya percaya. yang foto banyak banget, yang udah turun visa, yang ini di situ tuh. Oke, setelah kejadiannya Mbak Mona dan grup yang 70 orang ini, ada lagi nggak korban berikutnya? Ada. Ada. Cuma terus setelah udah di-hack itunya udah nggak aktif lagi TikTok itu baru berhenti. Nah, setelah kita udah sempet ke rumahnya, kita udah lapor sana sini, itu korban yang daftar masih banyak banget loh. Masih banyak, masih diterima? Ya iya, dia kan cuma lewat telepon terus TF. Oke, apa yang membuat teman-teman ini percaya langsung transfer ya? Ya karena itu ya mungkin ini yang udah foto visa sekian mungkin kan yang bahasa seperti itu. Jadi setiap kita yang kemarin dikenalin gitu, yang udah foto kemarin dikenalin kayak gitu. Nah, di situ. Ada nggak dari salah satu orang-orang yang sudah direkrut berhasil berangkat? Ada. Nah itu sempat kita juga speak up rame banget tuh. Nyampe sana ditolak. Ditolak oleh? Dari sana dia orang nggak ada, ternyata nggak ada jobnya. Oh, dari imigrasi New Zealand ditolak. Iya. Yang nolak imigrasi. Iya, sempet di hotel. Sempet di hotel. Maksudnya di Terus hotel? terlantar. Jadi dari bandara kan diarahin ke hotel katanya. Nah di situ Yang ngarahin siapa? yang di sana katanya udah ada orang yang jemput katanya. Oke. Oh di sana ada yang jemput. Nah itu dia terlantar. Nah terus dia speak up tuh di TikTok. Nah kan muncul tuh. Terus ada di share, ada yang dikirim di sebagian korban terima tuh. Nah di situ kita langsung kumpul, kita temuin tuh si pelaku itu. Si pelaku. Ini udah terbang di sana. Nah dia ngomong yang nerbangin kamu nih. Seperti ini sudah kita ceritakan tuh dia Apa dari katanya? Terus
itu mah bawa-bawa nama saya dan sebagainya terus. Dia berbelit-belit itu. Nah, yang itu namanya kita mau ini sih pasti ada aja yang iri gitu mau jatuhin saya. Ya kita percaya aja. Dan kalian percaya? Dipercaya aja gitu. Padahal kita sempat telepon ke yang terlantar loh. Kamu iya saya beneran saya diterbangin sama itu. Awas gitu yang di sananya itu. Itu sih siapa tadi? Yang terlantar itu, Yang berangkatin siapa tadi namanya? yang Emon. Ya, yang emang nama asli siapa? Raslim Juwana. Raslim Juwana. Raslim Juwana. Oke. Dia cerita kalau aku yang berangkatin si Raslim ini gitu. Iya, TikToknya ini gitu disebutin semuanya. Ya, Ya yang kita Emon. klarifikasi ke dia. Oh ini mah pasti mau ngancurin saya ini. Tenang udah kalian jangan ini malah nanti menghambat proses kalian dan sebagainya seperti itu kan kita jadi takut kita kan udah keluar duit. Iya, oke. Terus apa yang terjadi ke si ini tadi korban yang ada di New Zealand tadi pulang ke Indonesia? Dipulangin deh. Dipulangin. Jadi deportasi dari sononya. Oke. Terus dia ada upaya nggak untuk mencari atau Nggak melaporkan? tahu setelah itu kita Lost udah contact. lost contact sama korban yang udah nyampe sana itu. Nah di Oke. situ kita udah tahu sebenarnya banyak loh keganjalan. Tapi setelah kita nemuin orangnya terus tuh kita adem lagi. Dukunnya kuat kan? Nah paling Percaya nggak sih sama dukun? ya antara ada dan tiada. Tapi ada. Tapi dukunnya sekarang juga udah main TikTok sih Mbak. Nah, Ya nggak sih kok ya masih percaya ya. Oke. Nah setelah ini semua huru hara ini semua terjadi dan Mbak Mona sudah menyadari bahwa ditipu dan teman-temannya juga sudah banyak yang menyerah, sudah lapor polisi tapi tidak ada tanggapan. Saya yang penasaran kenapa kok tidak ada tanggapan dari polisi ini. nah ya itu yang saya sampai sekarang. Tapi Bahkan intel saya kemarin sempat ngomong, apalagi kayak gini Mbak Mona duitnya kecil nggak bakalan Nah bahasanya seperti itu. bahasa Intel ini polisi bukan? Iya, Polisi juga dari situ juga, iya daerah Bekasi juga. dari Polres Bekasi juga. Kok dia bisa ngomong kayak gitu? Ya nggak tahu, dia cuma bahasan ya seperti itu. Oke. Mungkin, gitu. Ya saya seperti itu aja. Karena duitnya kecil. Kan 1,7 M kok kecil. Kalau semuanya seluruh kan kita yang lapor satu perorangan kan nominal cuma 25 kan. Oh ini nggak gabungan sih ya yang Ya kan lapornya? Polres mengarahkan kita Sendiri-sendiri. sendiri dulu. Kalau Pakai sudah- pengacara nggak lapornya? yang ini enggak kita Nggak, perorangan. perorangan. Mau pakai Kan kita pengacara nggak? sempat ke Polda, Heeh. ditolak harus perorangan dulu baru kalau udah baru Oh naik harus ke Polres dulu, gitu. baru ke Polda. Oke, mungkin memang prosedurnya begitu kali ya. Iya. Oke. Setelah ini semua terjadi dan Mbak Mona sudah menyadari dan give up lah ya dan menyerah dengan penipuan ini ya sudahlah biar Tuhan yang Kalau balas. saya belum menyerah ya kalau belum Belum menyerah. pelakunya itu belum. Ketangkep. Saya masih Ya, penasaran. gimana mau ketangkep kalau dia pakai dukun, Mbak? Iya. Kan licin akhirnya. Kayak belum. Terus pakai dukun dan duit kali ya. Iya. Bayar sana, bayar sini. Sebenarnya saya loh ngejar ada info di sana, saya kejar pulang sampai pagi, saya jam Tapi 3 misalnya ketangkep pun Mbak Mona mau ngapain? ya etika baiknya apa gitu loh. Kalau dia bilang dia nggak punya uang, Ya itulah. ya terus gimana? Misalnya ketangkep nih. Ketangkep. Kamu Taslim, siapa tadi namanya? Bener. Raslim. Raslim, mana uangku kembaliin? Kau sudah bawa Itu kabur uang salah nggak saya. kalau kita langsung bawa Ke mana? Ke polisi? Heeh. Salah nggak ya? Ya kalau ya hanya dibawa dan dia bersedia ya nggak salah. Tapi kalau digebukin ya Mbak Mona salah. Enggak, maksudnya kalau kita Langsung masuk dipaksa. mobil langsung bawa Iya kalau dia mau. Kan dia bisa menolak, Iya. bisa melawan. Makanya aku pengen tanya apa yang akan Mbak Mona lakukan ketika ketemu dia? Nagih dong, nagih ya, sini balikin duit gua gitu kan. Kalau nggak dikasih, apa yang akan Mbak Mona lakukan? Ya kalau pemikiran saya pengen saya masukin mobil bawa. Kalau dia ngelawan? Nah itu. Nah, ya kan? Ya kan si malakama juga kan? Oke. Sebenarnya kalau menurut saya kalau sendiri-sendiri memang susah, Mbak. Menurut saya ya diskusi dengan teman, mungkin sewa satu pengacara. Mungkin ya ini kalau saran dari saya, sewa satu pengacara, semoga dia juga nonton di podcast ini dan hatinya terketuk untuk mengembalikan uang-uang yang sudah menjadi korban dari masnya yang dari Karawang ya. Jadi jangan sampai wilayah Karawang ini tercemar hanya karena oknum satu orang yang menipu calon pekerja migran, mereka juga orang susah. Iya. Semoga nonton. Nah, kalau menurut saya sih memang kalau satu-satu, sapu lidi itu kalau satu kan nggak kuat. Iya, Tapi betul. kalau satu ikat kan bisa kuat untuk dipakai
nyapu sampah. Jadi menurut saya kalau satu-satu memang agak berat. Segi biaya juga, ide juga, ya kan? Kalau bersama-sama sepertinya lebih punya power deh menurut saya. Nah, setelah itu semua terjadi, Mbak Mona apa kegiatan sekarang sehari-hari? Sekarang saya kuliner. Saya Kuliner. buka rumah makan pepes Buka rumah makan pepes di mana itu? di daerah Jatiranggon. Jatiranggon, Bekasi juga ya. Kasih. Rame, Mbak. Alhamdulillah. Cukup lah ya untuk hidup sehari-hari. Sorry ya, Mbak Mona menikah nggak sih? Oh, udah pisah. Udah cerai. Punya anak? Ada Anaknya udah sekolah? SMA. SMA. Tahun ini kuliah. Mbak Mona asalnya dari mana? Lampung. Lampung juga ya. Wede, orang Lampung ini memang tipe pekerja keras ya. Tapi Lampung Jawa kan? Oh, Jawa Bukan Lampung. orang asli Lampung. Asli Jember, keluarga daerah Jember. Jadi sekarang menggeluti usaha UMKM di Bekasi. Bekasi. Pernah dapat subsidi nggak dari KP2MI atau dari pemerintah Belum. untuk membantu UMKM-nya? Belum. Harusnya kan ada ya, pemberdayaan purna migran ada, tapi Mbak Mona mungkin nggak ikut mengajukan itu kali. Ada kok dari KP2MI itu, pemberdayaan purna PMI. Sudah berapa lama Mbak buka pepes, warung pepes di situ? Udah 2 tahun lah. Udah 2 tahun jalan. Di situ buka warung pepes untuk kehidupan sehari-hari nyekolahin anak. Iya. Betul. Betul. Bisa nggak Mbak Mona minta tolong sampaikan ke calon pekerja migran yang lain mungkin apa yang harus mereka lakukan dan siapkan dan informasi apa yang harus mereka cari ketika mereka akan bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia? Pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan? Pesan-pesan ya pokoknya carilah PT yang terdaftar, yang bagus, yang prosedur prosesnya itu benar-benar legal. Jadi terpercayalah pokoknya. Jadi benar-benar cari informasi yang akurat untuk masuk daftar untuk jadi PMI. Selain itu mereka harus belajar bahasa. Nah, bahasa nomor 1 bahasa, terus skill ya, karena kita kan dikirim ke sana harus punya skill, punya bekal, pembekalan. Jadi setiap PT pasti ada pembekalan yang harus diterapkan untuk calon-calon PMI. Jadi sebenarnya mungkin saya minta tolong ke Mbak Mona ya, kan Mbak Mona dari Lampung, Ya. dan Lampung itu lumayan tinggi Mas, ininya apa namanya calon pekerja migrannya lumayan tinggi, ratingnya masih banyak banget orang susah di sana. Betul. Selama masih ada orang susah pasti masih ada pekerja migran yang ingin bekerja ke luar negeri, karena memang secara kesempatan di sini kesempatannya tidak banyak. Boleh nggak saya minta tolong nanti sampaikan ke keluarga atau teman-teman dekat jika ingin berangkat ke luar negeri harus cari informasi yang benar, harus melakukan pendidikan yang benar, pendidikan bahasanya, pendidikan budayanya, kulturnya, terus apa namanya prosedur kerjanya, resiko kerjanya. Hak dan kewajibannya apa harus dipelajarin dan diketahui. Jika kita boleh main TikTok, scroll sosmed boleh, tapi harus mencari informasi yang edukatif. Bahasa Jawanya harus disaring, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, betul. Instan ini enak, percaya ya teman-teman. Yang instan di dunia itu yang enak hanya Indomie. Yang lain nggak enak. Instan itu nggak enak karena setiap kita ingin bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri, yang harus kita pelajari itu nomor 1 adalah bahasanya. Kalau skill itu menurut saya barang katon gampang dipelajari. Tapi kalau bahasa yang berat, apalagi tadi janjinya hanya petik buah dan packing buah. Betul. Indah banget. Sesuatu yang indah itu nggak enak loh. Apalagi janjinya janjinya nggak bisa bahasa pun tetap bisa berangkat. Nah, ini kan sudah janggal banget, nggak bisa bahasa tetap bisa berangkat. Nah, pertanyaan terakhir, setelah huru-hara ini, trauma nggak? Udah trauma. Trauma. Masih pingin berangkat lagi nggak? Alhamdulillah mau nekunin usaha ini aja. Nekunin usaha ini aja. Di sana ada batasan usia nggak sih? Kalau kemarin yang dijanjikan sampai 50. Sampai 50. Mbak Mona usia berapa, maaf? 45. 45 ya, sama kayak saya juga 45. 45. Atau mungkin ada nggak keluarga sekarang yang masih bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri? Ada di Taiwan adik saya. Di Taiwan? Adik sama ponakan. Ya. Oke.
Jadi terima kasih banyak Sama-sama. sharingnya. Saya harap teman-teman PMI ya harus mencari informasi yang benar, harus mau belajar ketika ingin bekerja jadi pekerja migran Indonesia, karena bekerja sebagai pekerja migran Indonesia itu adalah salah satu cara alternatif untuk mendapatkan penghasilan yang lebih untuk mencari modal dalam rangka merubah ekonomi keluarga. Pekerja migran Indonesia adalah pekerja. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, harus tetap percaya diri, tapi sekali lagi harus prosesnya secara prosedural. Agar apa? Agar berangkat migran, pulang juragan. Juragan. Terima kasih banyak, pantengin terus Prigel TV. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih banyak Mbak Mona. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.